Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bupena. Ini merupakan buku pendamping tematik terpadu dari pemerintah ya, karangan dari Iren dan kawan-kawan ya. Yang akan kita bahas ini dari buku jilid 4D ya, untuk soal penilaian akhir tahun paket 1. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk matan pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS ya, dari penilaian akhir tahun paket 1. Nah, untuk kali ini akan kita lanjutkan untuk muatan pelajaran PKN ya, muatan pelajaran PKN. Nah, mungkin yang masih ketinggalan video-video sebelumnya bisa dilihat di playlist. Sudah saya buatkan playlist ya, playlistnya Bupena atau pembahasan Bupena kelas 4. Nah, oke, langsung saja kita ke nomor 1, muatan PKN KD 3.2. Kewajiban manusia kepada lingkungan tempat tinggalnya antara lain, nah ini kewajibannya: A. Memanfaatkan lingkungan sesuka hati, B. Mengambil seluruh kekayaan alam, ini adalah hak ya. Beberapa ini hak, memanfaatkan, mengambil itu hak, tetapi juga harus dengan aturan ya, tidak dengan sesuka hati. Kemudian yang C, menjaga agar tetap lestari, lah ini kewajiban. D. Membiarkan begitu saja, lah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C untuk nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Kewajiban warga yang tinggal di sekitar hutan terhadap sumber daya alam di hutan tersebut adalah, nah, kewajiban ya untuk warga yang tinggal di sekitar hutan ya terhadap sumber daya alam hutan itu seperti apa? Ini sudah saya coba tuliskan jawabannya ya. Nomor 2 jawabannya adalah menjaga kelestarian hutan serta melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul lah itu. Jadi kita wajib untuk menjaga supaya hutan tetap lestari ya, misalnya habitat-habitat atau tempat tinggal dari makhluk yang ada di hutan tersebut, misalnya ada burung, kemudian mungkin kalau yang masih ada kera atau apa, kita wajib menjaga supaya lestari, supaya terjadi keseimbangan alam ya, seperti itu. Dan apabila mungkin gundul bisa dilakukan reboisasi juga ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Kewajiban nelayan terhadap sumber daya alam yang terdapat di laut adalah, ini sekarang kewajiban nelayan ya terhadap sumber daya yang di laut dengan cara apa? Tetap ya harus menjaga kelestariannya, tetapi di sini saya menuliskan dengan cara tidak merusak sumber daya alam yang ada di laut ya. Misalnya dengan tidak membuang limbah ke laut ya. Kemudian tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom karena akan membunuh semua makhluk hidup yang ada di laut ya kalau menggunakan bom, serta tidak merusak terumbu karang. Ini jawaban untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Apa kewajiban kita terhadap daerah yang tandus? Nah, daerah tandus itu terlihat gersang ya, berarti itu dengan cara ini, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman hutan kembali ya, atau dengan melakukan kegiatan penghijauan. Hal ini untuk mencegah terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Lanjut ke muatan PKN KD 3.3 nomor 5. Contoh sikap menghargai keragaman ciri fisik di sekolah adalah, ini dengan ada beberapa jawaban ya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan warna kulit, besar atau tinggi badan, tidak mengejek teman yang memiliki kekurangan ciri fisik, menghibur teman yang memiliki cacat fisik, dan tidak menjauhinya. Lanjut ke soal nomor 6. Sikap yang menunjukkan menghargai keragaman suku adalah, ini sudah saya tuliskan ada beberapa ya. Di antaranya tidak memilih teman berdasarkan suku, kemudian saling menghargai dan menghormati pendapat tanpa membedakan suku, serta yang ketiga tidak mencela atau menghina suku lain. Jadi ini boleh dipilih salah satu aja ya, karena itu termasuk jawaban singkat. Lanjut ke soal nomor 7. Manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa adalah, ini ada beberapa. Yang pertama,
mempererat tali persaudaraan antar suku bangsa, dan yang kedua dengan menciptakan persatuan dan kesatuan. Lanjut ke soal nomor 8, perhatikan aktivitas berikut. Lah ini ada seorang ya, atau dua buah keluarga yang saling mengunjungi dengan suku yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah nih, apa manfaat aktivitas pada gambar tersebut? Nah, manfaatnya di sini saya tuliskan ya. Yang pertama mempererat tali silaturahmi, dan yang kedua agar saling mengenal walaupun berbeda suku. Lanjut nomor 9. Menurutmu bagaimana menyikapi teman sekelas kita yang memiliki agama berbeda dengan kita? Dengan cara harus tetap menghargai dan menghormati, dan tidak boleh mengucilkannya itu kalau ada teman kita sekelas yang berbeda dengan kita. Kita lanjut ke KD 3.4 ya, masih muatan pelajaran PKN. Ini nomor 10. Tindakan yang harus kamu lakukan saat melihat temanmu yang sedang beribadah adalah. Nah, ini sebenarnya jawabannya disclaimer ya. Jadi menurut pendapat masing-masing tentunya yang bagus-bagus ya. Kita lanjut ke nomor 10 berarti ya jawabannya kalau saya menuliskan seperti ini ya. Jadi dengan cara menghormati saat dia sedang beribadah. Gimana cara menghormatinya? Misalnya dengan cara tidak mengganggu ya. Kalau ada yang beribadah kita ganggu, itu juga termasuk perbuatan yang tidak menghormati. Selain itu mungkin kita tidak boleh mengajak berbicara karena dapat mengurangi kekhusyuan saat beribadah ya. Ini hanya beberapa jawaban saya, jadi mungkin bisa ditambahkan jawaban yang lain ya. Yang penting sesuai dengan apa yang diinginkan dari soal tersebut. Lanjut ke soal nomor 11. Dedi berasal dari suku Sunda. Dedi dan kedua orang tuanya mengunjungi rumah Made yang berasal dari suku Sasak. Sikap yang seharusnya Made lakukan adalah, jadi ini Dedi itu dari suku Sunda ya, Sunda kebanyakan dari Jawa ini berarti ya. Kemudian dia mengunjungi rumah Made. Kalau Made itu berarti di Bali ya. Nah, ini sukunya adalah suku Sasak. Kira-kira kalau bertemu apa yang seharusnya dilakukan Made terhadap Dedi tadi? Oke, nomor 11 ini sudah coba saya tuliskan ya. Dengan cara apa? Menghargai dan bersikap sopan ya. Walaupun berbeda-beda suku, kita harus tetap sopan karena kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang menekankan sikap persatuan dan kesatuan. Lanjut ke soal nomor 12. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah apa? Bahasa pemersatunya yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Nomor 13 ini, cara melestarikan bahasa daerah. Ada beberapa cara ya, ada banyak cara melestarikan bahasa daerah itu. Ini yang pertama, ini saya tuliskan ada 3. Yang pertama, berbicara menggunakan bahasa daerah. Ini juga supaya tetap lestari, supaya tidak hilang ya. Kemudian yang kedua, dengan selalu mempelajari bahasa daerah ya. Dengan kita belajar atau mempelajarinya membuat kita tahu dan oh ternyata kita juga memiliki banyak sekali yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga, dengan mengenalkan bahasa daerah kepada generasi penerus. Ini juga wajib sekali supaya tidak punah ya, karena kalau tidak kita teruskan kepada generasi penerus, misalnya kepada anak cucu kita, maka akan hilang. Contohnya bahasa Jawa ini ya, saya perumpamaan bahasa Jawa sekarang banyak sekali, walaupun bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu, tapi sebagai orang Jawa kadang kita juga merasa gimana ya, karena lama-lama luntur. Bahkan pelajaran bahasa Jawa sendiri anak-anak aja tidak tahu, walaupun itu bacaan pakai bahasa Jawa. Ya, itu mungkin salah atau beberapa cara untuk melestarikan bahasa daerah. Lanjut ke soal terakhir ya untuk mata pelajaran PKN ya. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan jelaskan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa makna dari kalimat tersebut? Maknanya bahwa bangsa Indonesia
sebagai sebuah negara itu memiliki masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, baik agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Namun identitas tetap satu, yakni bangsa Indonesia yang utuh dan padu. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk penilaian akhir tahun paket 1 muatan pelajaran PKN. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa mungkin untuk selalu mengikuti channel ini supaya tidak ketinggalan yang lainnya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.